فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم مزيدا أما بعد. Ikhwanul kiram wa akhwatul karimat, kita melanjutkan kembali kajian rutinitas kita setiap harinya di Masjid Jabal pada kitab Hajrul Mubtadi', sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Dengan judulnya kajian yang kita kaji bermaterikan pembahasan akidah di bawah materi wala dan bara, cinta dan benci, memboikot ahlul bid'ah. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, judul pertama. Kalau kita lihat dari isi kandungan buku ini, terdapat 10 pembahasan besar. Kita masuk pada pembahasan yang ke-7. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Bakar Abu Zaid, al-mabhatsus sabi', pembahasan yang ke-7. Imalu sahabati radhiyallahu anhu faman ba'dahum li hadhihi al-qa'idati fi hayatihim al-amaliyah fi muwajahatil mubtadi'ah. Pembahasan yang ke-7, praktek para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, dan orang yang setelah mereka tabi'in, ulama sunnah, para imam, mempraktikkan apa? Lihadihil qaidati fi hayatihimul amaliyah, mempraktikkan kaidah ini dalam rutinitas kehidupan mereka secara amaliyah. Dalam rangka apa? Fi muwajahatil mubtadi'ah, dalam menyikapi atau menghadapi ahlul bid'ah. Pembahasan yang terbilang lengkap dari sang penulis, meskipun dalam bentuk yang makalah ringkas. Dari sisi beliau kemukakan di depan pembahasan Hajrul Mubtadi', bagian daripada pengamalan agama, masuk dalam bab akidah di bawah judul bab wala dan bara, cinta dan benci. Beliau kuatkan dengan landasan hukum agama Islam, kitab sunnah, disusul dengan ijma'. Sebelumnya lagi beliau sebutkan bahwasanya momentum-momentum penting dalam menghajar ahlul bid'ah secara terperinci beliau sebutkan. Tidak salah, tidak menjawab salah, tidak duduk dengan mereka, menjauh bermajelis dari mereka. Kemudian kali ini kita akan baca adalah tentang praktek, yakni para sahabat yang merupakan umat terbaik, generasi terbaik dari umat ini, di para sahabat yang hanya terpaut mereka hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana amalan mereka tentang menghadapi ahlul bid'ah, kita akan dapati dari lembaran-lembaran berikutnya. Agar semakin menambahkan kepada kita kemapanan dalam satu materi ini, bahwasanya Hajrul Mubtadi'
langsung dipraktekkan oleh para sahabat dengan gemblengan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca mukaddimah dari penulis sebelum nanti masuk pada contoh-contoh yang akan beliau bawakan dari beberapa orang sahabat. Lamma darra qarnul fitnati bi kasri qafliha wa qatl amiril mu'minin Utsman radhiyallahu anhu wa bada al-mundassuna yabduna ma kanu yudmiruna min kaidin lil Islam wal muslimin akhadhu yanfuna fi akhiril fitnah. Kita artikan, ketika mulai bermunculan, Quran bisa kita artikan dua. Pertama sini tanduknya fitnah, sesuatu yang paling menonjol, yang paling nampak bagian atas dari binatang, paling pertama kelihatan ada tanduknya. Atau makna Quran lainnya ada generasi. Ketika bermunculan pertama kali generasi fitnah, ditandai dengan terpecahnya gembok, popularnya kunci gembok. Jadi maksud dengan pecahnya gembok tersebut adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Jadi terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan gembok yang memisahkan antara zaman nubuwah dengan zaman fitnah. Pada sebagian nuskhoh, sebagian cetakan kita dapati posisi Amirul Mukminin Utsman bin Affan Umar bin Khattab. Karena muncul fitnah pertama kali di zaman Utsman sudah ada, tapi puncaknya nanti terbunuhnya Utsman bin Affan. Kalau menurut hadis Hudzaifah, bahwasanya dimaksud dengan pintu. Nah, apabila pintu tersebut terbuka tidak akan lagi ditutup selama-lamanya bermunculan fitnah, yang dimaksud pintu tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tinggal kita lihat dari zamannya, kedua-duanya tepat. Hanya saja butuh untuk pengarahan yang lebih, bahwasanya di zaman Umar bin Khattab, sebelumnya lagi di zaman Nabi SAW disusul dengan zaman Abu Bakar 2 tahun. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Nah, tak seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah yang berani menampakkan gigi taringnya. Setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, barulah mulai merencanakan makar-makar kebusukan untuk melenyapkan sunnah Nabi SAW, menggantikan posisi sunnah adalah bid'ah. Dan puncaknya dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan kaum Khawarij. Udahlah pertama kali kemunculan fitnah bid'ah adalah kaum Khawarij. Yang kedua muncul lagi Rafidhah. Muncul lagi Al-Qadariyah. Muncul lagi Al-Irja. Muncul lagi Sufi dan seterusnya. Pertama kali munculnya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang beliau ungkapkan bahwasanya ini adalah kunci yang membuka seluruh pintu kebid'ahan. Beliau lanjutkan, kata sang penulis, mulailah para penyusup menampakkan apa yang dahulunya mereka sembunyikan dari tipu daya terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Sebenarnya bibit bid'ah, kalau kita tengok dari sisi dalil, sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berita yang datang dari beliau sendiri. Ketika pada peristiwa pembagian harta rampasan perang di perang Hunain tahun 8 Hijriah, beberapa hari setelah peristiwa Fathu Makkah akhir tahun ke-8, Nabi SAW membagikan harta rampasan perang yang melimpah begitu banyak. Beliau bagikan kepada sebagian orang 100 ekor onta. Sudah dapat 100, mereka minta lagi, diberikan lagi 100 ekor yang berikutnya, total 200. Sebagian lagi beliau berikan 40 ekor kambing, harta rampasan perang yang banyak. Sebagian lagi beliau tidak berikan sama sekali. Dengan inisiatif dari beliau melihat
Beliau menganggap bahwasanya ada orang pantas diberikan, ada orang yang tidak pantas diberikan. Akhirnya muncul seseorang mengkritik pembagian tersebut dengan perkataan dia, wallahi inna hadhil qisma ma urida biha wajhallah wa inna hadhil qisma la adla fi. Ada makna dengan hadis tersebut. Kata orang ini, demi Allah pembagian ini tidaklah diinginkan padanya wajah Allah. Pembagian ini tidak adil. Dia menuduh Nabi SAW tidak adil. Dia menuduh Nabi SAW tidak ikhlas dalam berbagi. Kemudian Nabi SAW memberitakan bahwasanya saya khruju min hadin qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim wa qira'atukum ma qira'atihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah idza laqitumuhum faqtulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat lagi kilabun nar. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan keluar karena Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, dakni adripun wa Rasulullah." Biarkan aku penggal leher orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, jangan. Akan keluar dari generasi orang ini, keturunan orang ini, yang mana kalian merasa minder salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, bacaan Al-Qur'an kalian dari bacaan Al-Qur'an mereka." Artinya mereka adalah ahli ibadah. Tak perlu ditanya tentang masalah salat, bacaan Al-Qur'an, puasa, mereka ahli ibadah. Namun yang rukuna minad-din kama yang rukusah minar ramiyah. Nah, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Setelah keluar tidak akan pernah kembali lagi. Keluar dari agama. Kemudian kata Nabi SAW di akhir, idza laqitumuhum faqtulu. Apabila kalian bertemu dengan orang semacam ini, perangi mereka, bunuh mereka. Arti dari hadis yang barusan kita bawakan, pemikiran, opini, argumen kebid'ahan sudah ada di zaman Nabi SAW dari orang ini. Bid'ah. Dia melakukan bid'ah dari sisi mengkritik Nabi SAW karena tidak adil. Sahabat yang lainnya kibar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum tak berani untuk tak seorang pun dari mereka yang mengkritik beliau dalam hal tersebut. Namun mereka belum berani untuk menampakkan gigi taring mereka kecuali nanti ini dia setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Puncaknya lagi setelah terbunuhnya Utsman, sekitar 34 tahun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman bin Affan terbunuh tahun 34. Kata beliau di sini bahwasanya mulailah bermunculan para penyusup yang menampakkan apa yang dahulunya mereka sembunyikan untuk melakukan tipu daya bagi agama Islam dan kaum muslimin. Akhadu yanfukuna fi kiril fitnah. Akhirnya mereka mulai meniup alat peniup fitnah. Kir adalah metode di zaman dulu yang digunakan oleh pandai besi. Pandai besi ketika mereka mau menyalakan kayu bakarnya, zaman dahulu mereka gunakan semacam tuas yang diinjak, kemudian dia mengeluarkan api tiupan terbuat dari kulit, memudahkan mereka untuk menghidupkan api, untuk melakukan kegiatan pandai besi mereka. Beliau ungkapkan hal tersebut, mulailah mereka yakni ahlul bid'ah meniupkan alat tiup fitnah. Mulai bermunculan fitnah di zaman tersebut, di era tersebut. Wa yanshurunal hawa wa yanfusunal bid'ah. Mulailah mereka menyebarkan hawa nafsu dan menebarkan kebid'ahan. Mulai dari saat itu sampai saat kita sekarang ini, bid'ah terus bermunculan satu demi satu. Yang diberitakan oleh Nabi SAW jumlahnya 6, usulnya 72 kebid'ahan. Bisa jadi lebih daripada itu. Kalau dihitung sampai anak cabangnya, Sufiyah saja memiliki anak cabang ribuan. Syiah saja memiliki anak cabang ratusan. Bid'ah al-qadar wal khawarij wal rafd wal irja' wa hakadha tatawala. Kata beliau di sini mulai bermunculan daripada bid'ah qadariyah. Di zaman akan datang kisahnya pengingkaran dari Abdullah bin Umar. Bid'ah khawarij
muncul di zaman Utsman bin Affan. Kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Bid'ah Rafad di zaman Ali bin Abi Thalib. Gulu terhadap Ali, bid'ah al-irja. Wa hakata tatawala, dan terus menerus satu demi satu bermunculan. Kullama ba'udan nas min ahdi nubuwati wa anwariha hatta dakhalatil bid'ah wal muhdatsat sya'air at-ta'abbudi wa sarat mufradatiha ka habbil mansuri fi kafi kulli laqitin. Semakin jauh manusia dari zaman kenabian dan cahayanya, terus bermunculan bid'ah. Makanya para ulama katakan bahwasanya semakin ke akhir zaman yang namanya dunia semakin canggih. Tapi semakin ke akhir zaman semakin kurang yang namanya ilmu agama. Semakin jauh dari zaman kenabian, nah kita dapati semakin canggih. Komunikasi, informasi, teknologi. Namun kalau tengok dari sisi ilmu agama, semakin jauh dari zaman kenabian, semakin bodoh orang. Sampai masuk kebid'ahan dan perkara yang baru di dalam syiar-syiar peribadatan. Salat ada bid'ahnya, wudu ada bid'ahnya. Kan pertama wudu ada niat, talaffuz dengan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Nah, mau salat masing-masing salat ada bacaannya sendiri-sendiri. Nawaitu soma godin. Mulailah bermunculan kebidahan-kebidahan dan perkara-perkara yang baru di dalam syiar-syiar peribadatan. Wasarat mufradatu kahabi mansurin fi kasfi kulli, lakin ungkapan. Nah, jadilah yang masing-masing dari per individu kebidahan tersebut ibaratnya seperti benih yang ada di telapak tangan orang yang akan menanam. Jadi setiap ahlul bid'ah menebar benih-benih kebid'ahan. Ini maksud dari ungkapan ini. Beliau ingin gambarkan kepada kita bahwasanya bagaimana pertama kali kemunculan bid'ah tersebut. Kemudian di berikutnya beliau akan sebutkan bahwasanya setelah kemunculan bid'ah tersebut ada orang-orang yang tampil untuk menepis kebid'ahan tersebut. Kata beliau, "Lamma kana al-amru kadzalika wajaha al-ulama'u radhiyallahu anhum faman ba'dahum hadhihi al-muhdatsatil aqdiyyati wal 'amaliyah." Ketika terjadi perkara tersebut, setelah munculnya bid'ah, kapan itu? Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih spesifik lagi zamannya kapan? Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia. Semasa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, mulailah mereka merencanakan makar-makar pembunuhan. Puncaknya terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di tangannya Khawarij. Mulailah bermunculan satu demi satu, fitnah demi fitnah. Setelah itu, kata beliau, mulailah para ulama, semoga Allah meridhai mereka, dan setelah mereka menghadapi perkara-perkara baru secara akidah dan amaliyah ini. Jadi ada yang tampil. Jadi boleh ingin gambarkan bahwasanya para sahabat tidak tinggal diam ketika muncul kebatilan, muncul kebid'ahan. Mereka tak tinggal diam. Bahkan mereka bangkit dengan apa? Biimanin mustakmilin wa ilmin jammin wa basiratin nafidatin. Mereka tampil dengan keimanan yang sempurna, ilmu yang banyak, dengan pandangan mata yang tajam. Beliau ungkapkan dengan pandangan mata yang tajam. Ulama mengatakan hal tersebut. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya Naam, al-ulama ya'rifuna al-fitan inda iqbaliha wal juhal ya'rifuna al-fitan inda idbariha. Dan sanadnya sahih sampai kepada dia. Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi mengatakan bahwasanya ulama mengetahui fitnah baru datang, baru muncul. Mereka sudah cium ini bau-bau fitnah. Mereka berikan wanti-wanti, waspada kalian wahai umat. Namun orang yang jahil mengetahui fitnah kalau sudah selesai, sudah finish. Sudah rampung semuanya perkara fitnah, baru ternyata kemarin fitnah. Nah, ada yang terjerumus, ada yang jatuh, ada yang tumbang, ada yang selamat. Alhamdulillah. Beliau katakan di sini, inilah ulama. Semoga Allah meridai mereka. Mereka bangkit
menepis datangnya fitnah tersebut dengan iman yang sempurna, ilmu yang banyak, pandangan mata yang tajam. Sebenarnya beliau jadikan ini sebagai mukaddimah, pelajaran bagi kita bahwasanya orang yang selamat dari fitnah dengan 3 modal ini. Apa itu? Naam, iman, ungkapan tentang takwa. Al-Quran mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kalian pembeda, bisa membedakan yang manis dari yang pahit, yang hitam dari yang putih, kegelapan dari cahaya. Takwa dulu paling pertama. Makanya sering kita dapati kalau orang, ketika datang fitnah, barakallahu fikum jami'an, orang yang selalu tumbang dalam fitnah adalah orang-orang yang jauh dari ketakwaan. Tidak punya modal takwa. Kemudian ilmu, ini termasuk modal pokok untuk bisa selamat dari fitnah adalah ini dia. Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi mengatakan bahwasanya al-juhal urdatun lil fitnah wa urdatun lil inhiraf. Orang jahil adalah mangsanya fitnah. Rentan sekali mereka terjerumus ke dalam fitnah. Rentan sekali mereka terjerumus ke dalam ketergelinciran. Karena apa? Karena kejahilan. Jadi yang bisa menyelamatkan dari fitnah adalah ilmu. Kata beliau berikutnya, fa'adharu min anwari syari'atil mahiyati li dhulmatid dhulal maktasaha hadhil ahwa. Akhirnya mereka, yakni ulama di depan yang tadinya menghadapi bangkit untuk menepis kebid'ahan ini, mereka tampil dengan cahaya syariat yang menghapus kegelapan yang menyesatkan. Akhirnya hawa nafsu tertepis. Bahasa beliau bahasa yang tinggi. Ungkapan al-haq adalah cahaya, kebatilan adalah kegelapan. Nah, beliau katakan cahaya syariat, satu-satunya jalan untuk bisa selamat dari fitnah adalah berpegang teguh dengan syariat. Kemudian beliau ungkapkan bahwa syariat ada cahayanya. Namun terkadang cahaya ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi dilihat dengan mata hati. Cahaya ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi dilihat dengan mata hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Allah ungkapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya yang Allah jadikan cahaya tersebut membimbing setiap hamba yang kami berikan hidayah kepada mereka. Ungkapan tentang Al-Quran adalah cahaya. Yang mengambil pelajaran dari Al-Quran berarti dia memiliki cahaya. Wa qada ala nabitiha. Nah, tadi para ulama tampil untuk menempatkan cahaya syariat, menghilangkan kegelapan kesesatan. Wa qada ala nabitiha, sampai mereka tuntaskan ke akarnya. Ini dia. Dalam menyelesaikan permasalahan jangan cuma ambil pucuknya, tapi sampai ke akarnya. Orang-orang sibuk, orang-orang jahil sibuk di luar sana melihat daun yang kering. Tiap hari disapu daun yang kering, tiap hari disapu daun yang kering. Tapi para ulama melihat dari akarnya sudah rusak, tumbang saja pohon tersebut, tebang. Nah, orang jahil melihat dari daunnya yang kering, tapi para ulama melihat dari akar yang sudah rusak. Begini cara menyelesaikan permasalahan, lihat sampai ke pucuk. Nah, bukan lihat dari yang tampil di depan mata, tapi apa yang terjadi di balik itu. Wa alamu fihimul uqubat asy-syar'iyyah, dan mereka pun menerapkan kepada mereka ahlul bid'ah hukuman ganjaran syar'i. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang Subik membacakan kepada umat ayat-ayat mutasyabih, akhirnya dia jadi buronan nomor 1. Jadi buronan nomor 1. Akhirnya pantas untuk mendapatkan pelepah kurma si Umar. Demikian juga dilakukan oleh sebagian khalifah. Datang pencetus pertama kali akidah Jahmiyah yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil serta tidak mengajak Musa berbicara. Dia menafikan
sifat kecintaan Allah, menafikan sifat berbicaranya Allah. Jadi Allah tidak berbicara, Allah tidak ada sifat cinta. Orang tersebut tahan oleh seorang khalifah di zaman tersebut. Akhirnya dia mengatakan, selesai khutbah idnya dia mengatakan, taqabbalallahu minni wa minkum duhayakum fa inni al-yawma mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Selesai dari khutbah Idul Adha, dijadikan penutup, semoga Allah menerima sembelihanku dan sembelihan kalian. Karena aku akan turun dari mimbar menyembelih ini Ja'ad bin Dirham. Akhirnya turun dari mimbar disembelih. Sembelihannya dia di hari itu. Sembelih karena dia adalah ahlul bid'ah. Menolak Allah memiliki sifat berbicara dan menolak sifat cinta Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini ahlul bid'ah. Bahkan kalau bisa dipenggal seperti yang dilakukan oleh salaf kita. Mereka mempraktikkan hukuman syar'i kepada mereka hatta qalamuhum, sampai tuntas, sampai habis. Wa ajhazu ala muhdatsatihim fid din. Mereka juga selesaikan sampai perkara bukan cuma orangnya tapi juga muhdatsatnya. Wa kana zajru bil hajri mimma waddafuhu radhiyallahu anhum fi hayatihimul amaliyah diddal bid'ati wa mubtadi'iha ta'sisan ala qaidatil wala' wal bara' wal hubbi lillahi wal bughdi lillah. Dan menghardik ahlul bid'ah dengan cara memboikot, ini merupakan profesi dan tugas dari para sahabat, semoga Allah meridai mereka, dalam keseharian rutinitas mereka amaliyah, sebagai bentuk perlawanan terhadap bid'ah dan pelakunya yang dibangun di atas satu asas penting, wala dan bara. Beliau artikan sendiri wala dan bara artinya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Mencintai orang yang cinta kepada Allah, membenci orang yang benci Allah. Ini boleh dijadikan sebagai mukaddimah awal pembuka bab ini, bahwasanya ini adalah dipraktekkan oleh para sahabat. Kapan itu pertama kali muncul? Bahkan di awal kemunculan sudah di tepi. Seperti inilah barakallahu fikum yang kita pelajari, bahwasanya ketika ada kebatilan muncul, jangan ditunda-tunda untuk mengingkarinya. Karena kapan ditunda-tunda akan sulit nanti kalau dia sudah mulai membesar. Perhatikan, ada sebagian orang menanam tanaman. Kalau baru bibit awal kemudian dicabut sangat mudah, tapi kalau sudah berakar serabut kemudian menjulang tinggi batangnya, sangat sulit untuk ditumpas. Sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi kalau pertama kali baru muncul kemudian dibabat, sangat mudah. Lebih mudah daripada yang sudah muncul. Seperti inilah fitnah, ketika ada pertama kali ditepis, bahkan belum terjadinya sudah dicegah. Keluarnya jangan tinggal diam, segera untuk menyelesaikan solusi dan jalan keluarnya. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang sempat kita ambil 2 alinea dari muqaddimah bab ini. Insyaallah kita akan lanjut yang lainnya pada lain waktu. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.